Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa SMA Negeri 1 Pemenang yang berbahagia, semoga hari ini kalian tetap sehat, tetap stay di rumah sampai wabah kita ini berlalu ya. Hari ini Pak Guru akan menyampaikan sebuah materi untuk kalian yang di kelas 10 IPB, materi bahasa Indonesia mengenai jenis-jenis makna dalam bahasa Indonesia. Ananda sekalian, makna itu sesuatu yang sangat penting ya dalam berkomunikasi, karena setiap orang berkomunikasi di dalam mencerna sebuah pembicaraan, yang harus mutlak dimiliki adalah kemampuan untuk memahami makna kata-kata yang sedang dilontarkan oleh lawan bicara. Jika ada makna kata yang sulit atau tidak kita ketahui, maka itu akan mengganggu proses berkomunikasi. Ada ya, anak-anak bisa mengalami ketika misalnya bertemu dengan wisatawan asing ya di Gili misalnya, yang ada di Gili. Ketika kalian tidak memahami bahasa yang mereka ucapkan, maka tidak mungkin ada jalan untuk berkomunikasi, kecuali menggunakan bahasa isyarat mungkin saja ya. Kita lanjutkan. Jadi makna itu sesuatu yang sangat vital dalam berkomunikasi. Nah, ada beberapa jenis makna dalam bahasa Indonesia. Ada namanya makna leksikal dan gramatikal, ada makna denotasi dan konotasi, ada makna referensi dan non referensial. Kita akan bahas satu-satu. Mudahan durasi di video ini cukup ya untuk menemani kalian di rumah, dan kuota kalian juga cukup. Kita mulai. Jadi yang pertama itu ada namanya makna leksikal. Makna leksikal ini adalah makna kata berdasarkan bentuk dasarnya ya. Dan biasanya ini sudah tertera di kamus. Jadi ada orang yang mengatakan makna leksikal itu secara gamblangnya adalah makna kata yang ada di dalam kamus. Tapi harus diingat, makna kata leksikal yang dimaksudkan di sini adalah kata dasarnya. Ya, karena di kamus itu juga ada makna-makna turunan lainnya, nanti itu harus dicermati. Misalnya ada kata nama. Apa itu nama dalam makna leksikal? Makna itu adalah kata untuk menyebut atau memanggil orang. Bisa juga untuk menyebut tempat, menyebut barang, menyebut binatang. Misalnya kucing itu namanya Kathy. Kathy itu nama si kucing. Jadi nama itu adalah kata untuk menyebut atau memanggil seseorang ya, atau suatu benda atau binatang. Ada juga kata makan. Makan itu secara leksikal maknanya adalah memasukkan sesuatu ke dalam mulut, mengunyah, kemudian menelan. Itu makna makan di dalam kamus. Nah, itulah yang kita sebut sebagai makna leksikal. Nah, sedangkan makna gramatikal itu berarti makna kata-kata yang sudah mengalami proses gramatikalisasi. Apa itu proses gramatikalisasi? Gramatikalisasi itu adalah proses penatabahasaan. Jadi bisa saja kata-kata itu berubah makna, bisa juga tetap setelah mengalami proses gramatikalisasi. Apa saja itu makna gramatikalisasi? Bisa berupa pengimbuhan, pengulangan, maupun pemajemukan. Misalnya tadi kata nama. Nama secara makna leksikal tadi bisa berubah menjadi makna leksikal maknanya. Misalnya kata bernama, memiliki nama. Kemudian ternama. Ternama mungkin artinya berbeda lagi ya. Terkenal ya, artinya mungkin terkenal. Kemudian kenamaan, menamai, menamakan, itu semua berbeda maknanya dengan kata nama tadi ya. Demikian juga dengan kata makan. Kata makan yang tadi maknanya memasukkan makanan ke dalam mulut, kemudian mengunyah dan menelan, itu bisa berubah maknanya setelah mengalami proses gramatikalisasi. Misalnya kata makanan. Makan dengan makanan tentu berbeda kan. Nah, itulah. Atau makan-makan. Ya, makan mungkin hanya proses sendirian fisik gitu ya. Tapi makan-makan
bisa menjadi maknanya berulang-ulang atau sering atau rame-rame bisa. Jadi tidak sendiri gitu. Jadi itulah makna gramatikal, dia mengubah makna kata dari bentuk makna leksikal ke makna yang lain setelah mengalami proses penyembuhan, pengulangan maupun pemajemukan. Jadi Ananda harus memahami hal ini gitu ya, sehingga tidak salah nanti ketika memaknai sebuah kalimat di dalam kalian berkomunikasi ya. Nah, demikian untuk materi mengenai makna leksikal dan makna gramatikal. Selanjutnya nanti kita akan bahas lagi mengenai makna konotatif dan makna denotatif ya. Jadi terus tunggu video selanjutnya. Oke? Tetap tinggal di rumah, tetap sehat, bantu orang tua, dan jangan lupa selalu belajar dan berdoa. Oke? Anak-anak SMA 1 Pemenang, hebat.